Welcome back to the Rambutan Show. Iya. Ini episode review match weekend kemarin. Liverpool Liverpool memperlihatkan kebodohannya ya lawan lawan Manchester City. Itu karena ini sih, karena salah nggak dikasih nutrisi nutrisi selama bulan puasa, jadinya kayak gitu. Udah gitu ditambah pas dia udah ditarik dikasih minum lagi. Iya. Mukanya salah Aduh. langsung kesel gitu. Iya. eh si dengan hasil City ini dia semakin Hmm. beda 8 kan sekarang sama Arsenal. Iya, tapi Beda City masih mengantongi satu satu pertandingan. pertandingan, iya. Nah, Hmm. nah, kita bahas City dulu, habis itu kita masuk ke gongnya Graham Potter dan klub kebanggaan kita semua. So, apa highlight atau key moment dari match City Liverpool weekend kemarin? Eh, Kalau menurutku awalnya Liverpool bakal kasih kejutan dengan meraih kemenangan setelah berhasil eh, unggul duluan ya 1-0 Satu ya. kosong, iya. Tapi Jurgen Klopp dia kayak lupa diri atau terlalu percaya diri kalau Liverpool musim ini nggak terlalu bagus performanya secara overall, tapi malah meladeni gaya mainnya City, apalagi City. mainnya di Etihad gitu kan. Hmm. Setidaknya nggak usah terlalu naif lah supaya setelah unggul 1-0 bisa kontrol entah ball position atau bermain aman gitu kan. Hmm. Tapi ternyata eh, gaya mainnya setelah unggul 1-0 pun kayak masih mau coba menambah, akhirnya malah dipermainkan oleh pasukannya Pep Guardiola. Hmm. Tapi sebenarnya dari hasil ini nggak mengejutkan sih. Karena awalnya Liverpool unggul 1-0 pun sebenarnya kaget juga gitu. Dan pada akhirnya memang pemain-pemain City kelihatan banget ya enjoy pas mulai babak kedua, belum genap 1 menit udah bisa Hmm. membalikkan keunggulan jadi 2-1. Hmm. Cuman memang secara hasil sih nggak mengejutkan sih. Yang mengejutkan di match itu sebelumnya kalau aku sih ini John Stones yang dikasih kebebasan mengisi mengisi area, mengisi zona yang kosong sampai bahkan dia Hmm. mengisi jadi nomor 6 terus sampai nomor Hmm. 8 juga gitu. Dan goal City yang keberapa itu yang dari progresif playnya John Stones dari belakang masuk ke sayap terus masuk ke tengah terus Golnya playmaker. Grealish kayaknya. Iya kayak gol ke berapa itu, gol ke dua tiga Keempat. terakhir ya, Mm-mm. itu yang Gol kedua KDB. dan itu juga meskipun sebenarnya siapa Liverpool main dengan strategi mereka yang pada pada biasanya pada umumnya kan, tapi Mm. ternyata ada yang menjabarkan kalau Liverpool itu justru main dengan 4-4-2 narrow. Jadi sebenarnya Mm. 4-3-3 itu cuma cuma di atas kertas, tapi sebenarnya Mm. mereka berusaha menahan City yang selalu mendominasi di lini tengah gitu dengan main Mm. 4-4-2 Nero, tapi sayangnya strategi itu nggak berjalan gitu. Nggak tahu faktornya Mm. apa, mungkin karena faktor Jordan Henderson juga yang nggak begitu optimal di lini tengah Liverpool dan mungkin Fabinho juga kali ya. Mm. Nunes nggak dimainkan dari menit awal juga sebenarnya mengejutkan juga ya. Kirain tuh dia bakalan main dari menit pertama gitu. Iya. Kemudian proses pergantian Muhammad Salah. Kirain tuh Muhammad Salah bakalan 90 menit di pertandingan sepenting ini gitu kan. Hmm. Tapi ternyata karena mengejutkannya aku lihatnya eh benchnya Liverpool itu nggak seimbang gitu kan. Kecuali Iya. kalau misalnya Muhammad Salah digantikan yang setara lah, misalnya kayak di zamannya Mane atau Firmino gitu. Ini Digantinya eh, sama Nunez. iya benchnya, apalagi misalnya benchnya cuma diganti Milner, Nunez, Oxlade, gitu, Firmino yang sudah turun drastis performanya gitu kan. Hmm. Hmm. Jadi mengejutkan aja sih ngeliat, harusnya Nunes tuh main dari menit pertama. Jota Jota super sub itu selalu selalu aneh, selalu bisa memberikan performa, tapi malah
agak berbeda aja sih komposisi yang dipilih Klopp. Mm-mm. Eh, ini apa namanya? Aku jadi lihat-lihat eh, se- substitusi pemain penggantinya Liverpool kan yang ada di bench. Mm-mm. Aku jadi bertanya-tanya ini Jurgen Klopp mau nunggu sampai kapan sampai akhirnya dia bisa mau memainkan Arthur Melo. Kasihan juga ngeliat mukanya di bangku cadangan itu yang lain diganti, 5 pemain diganti, tapi di 5 itu dia nggak termasuk Arthur Melo gitu kan. Iya, dia itu belum pernah main kan satu pertandingan Belum pun pernah main. satu kali pun belum pernah main. Ya sebenarnya padahal kalau kalau misalnya kita lihat benchnya Liverpool ya, itu kan Mm-mm. aku masih nggak ngerti sih kenapa James Milner yang usianya sudah tua lah untuk seorang gelandang gitu kan masih dipaksa main gitu. Padahal kalau misalnya mau mau pakai yang tenaga yang masih kuat gitu kan, Arthur Melo itu Hmm, sebenarnya opsi sih. Cuma nggak tahu iya iya. kenapa Arthur Melo itu masih 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 dicadangkan dan belum dikasih kesempatan bermain sama sama Jurgen Klopp. Selain itu, kalau misalnya kita perhatikan lagi ya, back four-nya City itu semua tipikalnya hampir sama, yaitu center back sebenarnya Center loh. back. Iya, 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 iya. Ya kan? Iya, Akanji, Kanji, Ruben Dias, John ah, Stones ah, sama Nathan Nathan Ake. Ake. Ah, ah. Memang kalau yang kamu bilang tadi terkait perannya John Stones masuk ke lini tengah, itu kan secara taktikal hal yang lumrah atau yang biasa dilakukan Pep kan. Cuman Mhm. biasanya kan yang mengisi di lini tengah itu kan bukan Ake. seorang center back kan. Ya, ya, Harusnya ya. orang yang mengisi posisi L back, LB, iya. left back gitu. Ah, ah. Cuman memang itulah ya pintarnya Pep Guardiola. Dibilang taktiknya banyak, iya. Ada juga yang taktiknya sama, tapi cuman divariasi sedikit aja gitu kan. Heeh. Dan Betul. beruntungnya lagi pemainnya Pep ini bisa memenuhi Apa yang Pep mau ekspektasinya gitu ya. kan. Mm-mm, mm-mm. Hmm. Nah, aku jadi eh, berpikir tiba-tiba nih dalam 2 musim ke depan ya. Ini Hmm. kan Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan. Itu kan Hmm. sebenarnya 3 pemain ini sudah kawakan lah. Hmm. 2 musim ke depan itu bisa kemungkinan besar bukan mereka lagi pemain Hmm. pemain kuncinya City. Eh, Kalau Pep bahkan sampai sekarang belum ada kabar lagi kan Pep ngincer siapa untuk Hmm. mengisi pos yang kemungkinan akan ditinggal untuk regenerasi skuad. Kalau misalnya kita lihat lini belakang kayaknya sudah mumpuni. Nathan Ake akhirnya Hmm. bisa bisa survive. Akanji juga Hmm. bisa survive. John Stones juga setelah cedera juga bisa survive. Masih ada Laporte juga kan. Hmm. Cuma Kevin De Bruyne sama Ilkay Gundogan ini kalau 2 musim ke depan mereka sudah nggak terpakai maksimal tenaganya, Hmm. siapa yang Rico Lewis sih berpotensi ya, karena oh yang dari pemain muda gaya itu ya. dari gaya Hmm, mainnya itu hampir-hampir mirip seperti karakternya Gavi di Barcelona. Barcelona. Ah, Hmm, cuman memang kalau Pep Guardiola beda memang, kalau apalagi kita yang fansnya United, Guardiola itu selalu bisa menemukan pemain yang memang pas untuk timnya gitu ya, kan. ya, 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 Nggak ya. pernah yang apa namanya, yang setengah-setengah atau flop. Malah sejauh ini mungkin Calvin Phillips saja. Nggak tahu kita ini pembelian sebenarnya memang dari dia atau bagaimana, atau karena faktor cedera kah kan. Iya, iya, iya. Eh, atau karena memang Rodri masih belum bisa tergantikan di tengah sebagai DMF gitu. Hmm, Cuman kalau dari pemain yang ada saat ini, Rico Lewis itu bisa menggantikan perannya Ilkay Gundogan, sama Rodri di pos nomor 6 nomor 8. hmm, Cole Palmer itu juga dari gaya mainnya sejauh ini ya, yang gantikan Grealish kemarin itu hmm, lumayan bagus sih, skillful kayaknya orangnya. hmm. Aku justru malah yang ekspektasiku itu eh, ternyata bisa ekspektasiku itu awalnya Julian Alvarez itu nggak akan terlalu di anunya Pep. Tapi ternyata
ngeri sih nih pemain gitu. Eh, Apalagi masih belum lama. uh, Pergerakannya itu mungkin karena ini pemain masih baru, jadi back-back lawan di Liga Inggris itu, masih bingung buat antisipasi. iya, 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 iya. pergerakannya itu kan dia jemput bola kemudian langsung masuk ke kotak penalti. Betul, betul. Hmm. Itu yang nggak masih masih abu-abu mungkin bagi para back-backnya tim Liga Inggris. Aku ngelihat Julian Alvarez itu kalau misalnya secara gaya bermain gitu kan, dia tuh Mm. lebih mirip sama ini loh, Javier Hernandez. Iya, 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 iya. Positioningnya ya. Positioningnya, iya, iya. Eh, Ah, Kemudian pergerakan tanpa bolanya. ya, ya. Hmm. Asal dia nggak aneh-aneh aja kayak Javier Hernandez yang semua bagian tubuh itu udah dipakai sama dia buat nyetak gol. Tapi yang spesial lagi dari Julian Alvarez ini, shoot powernya itu dia gaya nendangnya kayak biasa aja, tapi itu kayak kayak keras aja tuh di setiap nyuting gitu, setiap shooting dia. Hmm. Mm-mm. Memang tipikal pemain yang agak pendek, kemudian center gravity-nya itu Ya, ini, jadi kayaknya ya, dia kalau nyuting tuh posisi bagaimanapun selalu mantep aja gitu ya, powernya gitu. ya. Itu ya Hazard, Aguero, Wayne Mm-mm. Rooney gitu kan. Ya itulah pemain-pemain yang center gravity-nya tuh bagus. Mm. Kalau Kevin De Bruyne Mm. Kayaknya satu musim lagi kayak masih bisa dia. satu musim lagi masih bisa ya. Masih bisa. Untuk mencari penggantinya kalau menurutku sih bakalan Jack Grealish sih. Oh, Jack Grealish sih kayaknya sudah anu. Kalau kita lihat dari sebelumnya kan Grealish itu kalau di City pas dia masih belum terlalu perform, dia masih terlalu terpaku hanya di sisi di kiri sisi kemudian kiri. terbatas pergerakannya sama fullbacknya pada saat melakukan overlap kan. Iya, Sedangkan hal itu nggak pernah dialami dia pada saat di Aston Villa. Di Aston Villa dia bergerak dari kiri masuk ke tengah, iya. cut inside, pokoknya dia menguasai sepertiga di Lebih bebas pertahanan dia di lawan Aston gitu kan. Villa. Ah. Hmm. Belakangan ini dia sudah bisa berani tuh untuk menguasai sepertiga di wilayah pertahanan lawan gitu. Mm-mm. Jadi kalau menurutku KDB ini bakalan secara suksesor mungkin bakalan digantikan oleh Jack Grealish. Oke. Kalau dari Liverpool sendiri, Liverpool ini semua aspek kayaknya butuh tambalan. Liverpool semua, iya, aku setuju ya. Semua mulai dari kiri ke kanan. Andrew Robertson itu nggak bisa dipungkiri memang sudah anu ya, sudah mencapai titik nadir akhir karirnya kan. Kemudian pengganti praktis hanya satu orang yaitu Tsimikas. Simikas, iya. Ya, yang nggak pernah kayaknya mencapai setengah level dari seorang Andrew Robertson. Hmm, Jadi eh di kiri kayaknya harus memang betul-betul overhaul. Di ya. kanan TAA ini nggak tahu gimana eh, apa ya perkembangannya. Apakah memang tipikal ya dia mengikuti tipikal pemain Inggris yang mentok. Ya udah mau umur Hmm, berapapun sudah habis lah ini gitu kan. iya, iya, iya. Kemudian di lini tengah di tiga sejajar gelandang Liverpool kayaknya harus 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 diganti berombak, iya, semua sih. harus diganti semua, iya, Nah, iya. kalau Harvey Elliott yang kita ngelihat aja mungkin menjadi salah satu pemain muda yang bisa memberikan perubahan, tapi kayaknya sudah habis juga, kayaknya mentok segitu aja gitu kan. Jadi eh Jurgen Klopp malah yang aku khawatirkan itu kira-kira gimana pandangan manajemen Liverpool ke Jurgen Klopp sendiri? Apakah masih dikasih kesempatan satu musim lagi musim depan, Iya, iya. atau memang dilihat dari raihan beberapa match terakhir Liverpool ini bakalan cabut seperti eh, yang tim lawan sebelah. Jurgen Klopp itu manajer dengan bayaran tertinggi kedua loh kalau nggak salah di Prem. Hmm, hmm. Cuman memang itu dia. Kalaupun misalnya Jurgen Klopp masih dipertahankan sampai musim depan, kalau menurutku sih oke-oke aja karena setidaknya apa yang diraih Liverpool sejauh ini bersama Jurgen Klopp ya kayaknya hanya bisa diraih dengan Jurgen Klopp gitu. Iya. Eh di zamannya Brendan Rodgers kita tahu gimana.
moncernya seorang Luis Suarez, Daniel Sturridge gitu kan. Mm. Tapi masih belum bisa meraih gelar juara Liga Inggris, tapi dengan Jurgen Klopp bisa. Jadi kayaknya Hadiah, mau ah, hadiah, hadiah tapi COVID. yang paling buruk sebenarnya kalau misalnya Liverpool nggak masuk zona Eropa, itu mungkin yang menjadi pertimbangan terberatnya. Betul 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 ya ya ya. Yang Kalau yang misalnya masih masuk Europa League masih oke sih kayaknya. hmm, yang lucu dari Liverpool ini musim ini sebenarnya ini loh. Performa TAA Mm-mm. down, si Hmm. Robertson juga ikut-ikutan gitu. Iya iya Jadi iya jadi iya. jadi mau mau seperti apapun Jurgen Klopp ngubah taktik, tapi ini kan dua sayapnya ini udah mati, Hmm. udah pincang. Jadi nggak tahu ini kenapa bisa dua pemain ini performanya Berbarengan. sama-sama berbarengan menurunnya gitu kan. Hmm. Kalau lini tengah udahlah itu udah nggak ada harapan lagi tuh lini tengahnya Liverpool. Hmm. Ya mungkin kalau Jude Bellingham beneran diboyong nanti di musim Hmm. panas ini ya mungkin ada sedikit harapan lah. Tapi Hmm. kalau masih mengandalkan pemain-pemain yang sama seperti sambil menunggu Thiago dan Hmm. pemain lain pulih dari cedera, kayaknya kayaknya Hmm. terlalu beresiko sih kalau Jurgen Klopp nggak menambal lini tengahnya. Apalagi Naby Keita juga sudah dipastikan katanya musim depan dirilis Cabut. kan. Ya ya. Itu itu Free. itu sayang banget sih itu Naby Keita jadi Hmm. padahal di Salzburg atau Leipzig dia itu. Tuh Hmm. lumayan bagus loh dulu. Nah, Tapi di luar dari nama-nama yang tadi kita mention ya, hmm, eh, memang di Liverpool nih yang lebih kronisnya lagi setelah nanti yang dua fullbacknya misalnya ada pengganti lah, pengganti sementara atau jangka pendeknya. hmm. Berikutnya itu yang dipikirkan itu posnya Virgil van Dijk sih. Iya ya, betul. Virgil van Dijk ini memang apa ya, musim musim ini kalau dibandingkan dengan musim lalu banyak hal-hal yang eh, Maguire in disguise Betul. dilakukan Betul. sama dia kan. Betul, betul. Jadi nggak akan ada bedanya kalau misalnya Virgil van Dijk sudah performanya menurun, masalahnya akan sama seperti yang dialami dua fullbacknya ini gitu kan. Hmm. Kalau dua fullback ini Andrew Robertson dan Trent kan kontribusinya kalau dilihat pada saat mereka juara kemarin dan beberapa musim ini, mereka kan kontribusinya dari sisi penyerangan ya. Iya, Mereka turun performanya akhirnya seret golnya. betul. Kalau Virgil van Dijk ini dari lini pertahanannya sih yang bakalan langsung bocor. Hmm. Apalagi Alisson itu tipikal kiper yang eh, kayaknya selalu 50-50. Dia melakukan world save dengan blunder. Hmm. Jadi nggak pernah diduga nih kapan bola yang aman aja bisa harusnya dikontrol kemudian dipassing tiba-tiba slip gitu kan. Iya, iya. Ya mungkin 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 itu juga yang membedakan penjaga gawang yang konservatif, konvensional Hmm. gitu dengan penjaga gawang yang tipikalnya seperti Alisson Ederson. Hmm. Dari segi antisipasi bolanya gitu kan. Itu ya Hmm. seperti yang kamu bilang tadi 50-50. Masih agak kadang kagok kagok gitu kan, Hmm. ragu-ragu gitu. Dan mungkin faktor komunikasi juga sih kalau misalnya padahal kalau misalnya kita bandingkan dengan De Gea ya, De Gea kita Hmm. De Gea yang konvensional lah. De Gea Hmm. itu secanggung apapun backnya gitu. Dia masih Hmm. bisa survive tuh dengan melakukan penyelamatan yang di luar nalar. Kalau misalnya Hmm. antisipasi bolanya De Gea itu kalau Hmm. secara kasat mata ya tanpa kita melihat statistik yang ada di internet gitu. Hmm. Aku pribadi lebih menilai De Gea itu lebih bisa mengantisipasi serangan, Shot stopper lah dia kan. iya dibanding dibanding Hmm. Alisson gitu. Hmm. Nah, dan Iya. Van Dijk tadi aku kamu sepakat nggak kalau Van Dijk itu cuma sebenarnya one season wonder? Wa- One season wonder mungkin enggak ya karena eh, kita bisa ngelihat mulai dia dibeli pertama kali dari Soton tuh dia selalu tampil prima lah di lini belakang Liverpool. Cuman Hmm. memang eh, penyakitnya Liverpool nih kronisnya itu langsung menyerang seluruh tubuh itu, ya kan? Nggak yang satu lini Iya kayak iya. misalnya apa ya? Awalnya kan
sebelum yang Mane eranya trio lini depannya ini kan Mane, Hmm. Salah, Firmino, awalnya Hmm. kan hanya itu aja tuh yang jadi kendala nanti kalau misalnya Mane atau Salah nggak perpanjang kontrak kan. Betul. Tapi ternyata meluas dari tengah sampai ke belakang tuh. Nah, karena bisa kita lihat sebenarnya setiap Virgil van Dijk main, Joel Matip itu berasa kayak back kelas dunia karena ada Virgil van Dijk gitu kan. Iya iya. Eh, jadi kalau aku misalnya bisa ngelihat Virgil van Dijk ini bisa disejajarkan dengan kelas-kelas back hebat sebelumnya gitu. Tapi Hmm. enggak one season wonder sih karena Nggak dia masih sudah bisa sebenarnya ya. membuktikan anu sih mau dia sama Ibrahim Konate bisa, Joel Matip bisa, Joe Gomez bisa gitu kan. Iya. Karena aku siap ngelihat ketenangan dia yang biasa dibilang apa ball playing defender. Iya, ball playing eh defender ya. Ya praktis kayaknya di Liga Inggris hanya dua orang aja sih yang bisa memerankan itu, yang memang peran itu disematkan dan cocok menurutku dia satu sama Ruben Dias. Ruben Dias. Kalau misalnya Hmm. dibilang Maguire itu ball playing defender, nggak jelas itu orang, cuman passing Nggak pendek jelas ke itu kanan orang. kiri gitu kan. Karena bisa kita lihat secara kasat mata aja ketenangannya nerima bola, kontrol bola, passing bola itu berbeda dengan Maguire. Maguire. Hmm. Oke. Dan kayaknya Eh, memang nggak boleh kita pernah menyandingkan nama Virgil van Dijk dengan dengan Maguire di Maguire. satu anu yang sama. Hmm. Oke, di pertandingan lain, eh, yang pertama main kan kemarin City Liverpool, terus dilanjut dengan Arsenal Leeds United. Iya, Kamu nonton match Arsenal Leeds? nonton. Satu kata buat performa Arsenal. Ya seperti biasa ya. Odegaard kapan Odegaard masih tampil moncer kayaknya Arsenal nggak bakalan ada obatnya sih. Kamu gak mengomentari performanya Gabriel Jesus? Ya ini pemain yang awalnya aku malah nggak terlalu expect dia bakalan kayak gitu performanya di Arsenal ya. Apalagi Pak sini Eh, setelah cedera loh. iya, pasca cedera kayaknya nggak ada bedanya gitu Iya. performanya gitu kan. Iya. Jadi ya beruntung banget sih Arsenal bisa mendapat karena awalnya dia kan dibeli 40 juta kalau nggak salah ya. Ah, ah, 40 juta beberapa gitu kan. iya. Awalnya aku ini yang lebih diuntungkan tuh harusnya City karena secara eh, week in week out itu Jesus itu jarang menjadi pilihan utama di timnya Pep gitu kan. Kemudian ia melihat dari gayanya Arteta kayaknya nggak terlalu cocok ke dia. Ternyata malah bisa sampai kayak gini ya habis cedera masih tetap kayak nggak terjadi apa-apa sama dia gitu Iya, kan. iya. Jadi ini memang pemain yang berkualitas dan kayaknya kalau misalnya musim depan Arsenal kehilangan Gabriel Jesus kayaknya bakalan kerugian besar sih. Ada Leandro Trossard kok. Leandro Trossard gimana ya? Aku ngelihat memang dia bukan tipikal pemain yang sprintnya kenceng, Tapi tapi di kotak asisnya tuh penalti 7 itu loh. Asisnya 7 loh iya sekarang dia itu. dia bisa melakukan satu manuver cepat di kotak penalti Ya. dan bisa mengambil final decision yang begitu cepat gitu kan. Nah, Kapan dia harus passing umpan bulat dua kali gitu kan, hmm. umpan bulat satu kali kan, dia Ah, bisa tuh gitu. Jadi iya. memang kalau misalnya dilihat dari segi harga, kemudian dilihat dari yang dibilang sempat dalam tanda kutip panic buying gitu kan, Mm-mm. ini sih pembelian paling anu sih bagus untuk Arsenal. Kayaknya Arsenal pembeliannya di musim panas ini, di musim ini kayaknya nggak ada yang flop ya. Ya Dari memang belakang Ramsdale dan hmm, Ben White, terus sekarang Trossard lagi gitu. memang tim yang lagi secara keseluruhan lagi bagus itu sistem yang sudah cocok oleh Arteta. Kayaknya siapapun pemain yang masuk bakalan tune in, ya kan? Jarang tuh kalau tim yang masih goyang, pemain besar semahal apapun Hmm, bakalan susah untuk adaptasi gitu. Jadi hmm, eh, Arsenal yang musim ini karena memang secara sistem dia sudah bagus setelah beberapa musim dipegang Arteta.
Dia sudah punya sistem, kemudian sudah punya pakem yang jelas nih, gayanya mau seperti apa. Jadi pemain yang baru masuk pun tinggal menyesuaikan aja. Apalagi Trossard sudah tahu iklimnya Liga Inggris gitu kan. Iya, Gabjes juga sudah oke. Bukayo Saka sama mungkin hanya Gabriel Martinelli yang aku awalnya musim ini belum masuk jadi starting terus main anu ya. Eh, berharapnya ini Emil Smith Rowe. iya, Smith Rowe yang main ternyata, tapi ternyata Martinelli lebih cepat untuk jadi pilihan utama Iya. Arteta. Kayaknya juga selain faktor cederanya Smith Rowe, Martinelli Hmm. itu yang bisa dia tawarkan ke Arteta, dia eksplosivitasnya sih. Dalam Hmm. hal sprint, take on pemain juga dia Hmm. kayaknya eh, tipikal pemain yang bisa diandalkan untuk agresivitas. Kalau Ya, kalau Smith Rowe itu lebih ke gaya bermainnya sebenarnya lebih mirip ke ini sih, Odegaard sih. dia lebih lebih visioner aja Ya, kalau iya, Smith iya, Rowe. betul, betul. Hmm. Kalau kalau Martinelli itu lebih ke memang mindset attacking, memang Agresivitas. agresivitas, Hmm. iya. Tapi di luar dari nama-nama itu sebenarnya yang paling eh, unsung hero sih Granit Xhaka sih. Oh, itu Kalau sudah menurutku. jatuh bangun itu, sudah dicaci maki fans, Iya. sudah dibully, sudah diancam Hmm. keluarganya, tapi entah kenapa Arteta masih Hmm. masih mendukung dia dan itu kapten tanpa ban kapten itu. Iya. Bedanya memang kalau kita lihat Arsenal musim ini dengan gaya Liverpool pada saat juara di COVID, kemudian City kalau juara, memang Hmm, secara pola penyerangan tuh yang Arsenal musim ini nggak terlalu agresif yang memanfaatkan dua fullbacknya. iya ya, Eh, Liverpool tuh selalu dulu mengandalkan Robertson fullback. sama TAA kan. Hmm, Kemudian City itu pasti dulu yang Benjamin Mendy masih main, Kyle Walker pasti hmm, poros penyerangan itu dominan dari sisi sayap. Tapi kalau Arsenal ini dia dari wingernya aja sih. ya, Martinelli sama Bukayo Saka, kemudian di belakangnya ada Martin Odegaard kan. hmm. Karena Benjamin White, Ben White Ben itu White, sebenarnya kan dulu di Brighton itu dia center back sebenarnya kan. Cuman karena memang dia bisa juga mengisi right back dan eh, performa seorang Tomiyasu yang naik turun, jadinya dia dimainkan di pos right back. iya. Dan ini juga sih, siapa? Si Zinchenko juga eh, pembelian yang bisa tune in dan Hmm. mengakomodasi gaya bermainnya Artetanya Arsenal gitu. Hmm.